Halo sahabat Cibesain, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, jangan lupa sebelum nonton video ini untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak JJ di pembelajaran kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Adik-adik, coba perhatikan denah kandang kelinci berikut ini. Wah, di sana ada kandang untuk indukan A, untuk indukan B, dan untuk indukan C. Kemudian juga ada kandang pembesaran dan ada kandang untuk penjantan. Kemudian di belakang semua kandang ada tempat pakan dan minum. Kemudian di tengah-tengah sekat di antara kandang indukan dengan kandang pembesar dan penjantan ada tempat pembuangan kotoran. Dan paling ujung ada penampung kotoran. Nah, ada juga penampungan air seninya juga. Oh ya adik-adik, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Parudi sangat rapih. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum pembangunan kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah adik-adik apa itu denah? Nah, tahu nggak? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Oh ya adik-adik, gambaran juga ada yang lebih luas loh. Namanya peta. Apa itu peta? Ada yang tahu? Tahu? Oke. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Oh ya adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik kan telah mengetahui ya luas dan letak wilayah negara kita, yaitu negara Indonesia dengan menggunakan peta. Masih ingat? Ingat? Oh iya ya, ingat ya. Nah, adik-adik juga telah mengetahui ya kondisi geografis negara kita, negara Indonesia. Sekarang, ayo mengamati. Oh ya adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah mengetahui dan telah menuliskan juga kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, sekarang pada pembelajaran ini, adik-adik mesti mengetahui bagaimana kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Karena negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali pulau. Nah, kondisi geografis yang pada pulau yang harus diketahui, yang pertama adalah luas, kemudian yang kedua adalah batas. Batas ini terdiri dari batas laut dan batas daratan. Kemudian yang ketiga adalah keadaan alam. Keadaan alam ini terdiri dari nama-nama pantai dan laut, kemudian nama-nama daratan rendah dan nama-nama gunung. Nah, coba sekarang adik-adik cari tahu ya kondisi geografis di Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan juga ya. Kemudian Pulau Sulawesi. Selanjutnya Pulau Papua dan Maluku. Dan yang terakhir Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sekarang ayo berdiskusi. Adik-adik, setelah adik-adik mengetahui kondisi geografis di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, coba adik-adik buat ya kesimpulan mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Dan kesimpulannya tuliskan ya di kolom ini. Sekarang ayo mencoba. Adik-adik kan telah mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia. Sekarang giliran adik-adik untuk mengetahui
kondisi geografis wilayah tempat tinggal adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana mengenai kondisi geografis wilayah RW tempat tinggal adik-adik. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, adik-adik bisa melakukan pengamatan langsung dan juga bisa bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Oh ya adik-adik, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Jadi, setiap manusia perlu memiliki nilai-nilai sila Pancasila, di mana ketika sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka akan mendorong pembangunan nasional. Begitupun sebaliknya, bila ada sikap-sikap negatif, sikap-sikap yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan nilai sila-sila Pancasila, maka akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Jadi adik-adik harus bersikap baik ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita lanjut pembelajarannya pada Ayo Membaca. Adik-adik perhatikan sebuah teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Wah, adik-adik pada gambar terlihat ya, ada masyarakat yang sedang bergotong royong membangun rumah. Dan juga ada Edo dan kawan-kawan yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Wah, adik-adik juga harus bergotong royong ya, membantu sesama. Ayo kita baca sama-sama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinnya solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Sekarang kita lanjut pembelajarannya ya. Pada pembelajaran Ayo Berlatih. Adik-adik, dari teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan, adik-adik mesti menemukan mana ide pokok pada masing-masing paragraf. Contoh, pada paragraf 1, ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, sekarang adik-adik pada paragraf 2 cari ya mana ide pokoknya. Kemudian cari juga pada paragraf ketiga mana ide pokoknya. Sekarang ayo menulis. Adik-adik, di sini kakak telah sediakan sebuah ide pokok, yaitu musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugas adik-adik adalah
Adik-adik membuat sebuah paragraf dari ide pokok ini. Langkah-langkahnya, adik-adik bisa membuat terlebih dahulu kalimat pengembangnya, kemudian satukan dengan ide pokok dan jadikan sebuah paragraf. Kemudian, ide pokok yang kedua adalah kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Langkah-langkahnya juga sama ya adik-adik. Adik-adik buat kalimat pengembangnya dan satukan dengan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Oh ya adik-adik, selain pengetahuan dan keterampilan dalam berternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Ayo renungkan. Adik-adik, yang pertama, dengan mengamati peta, adik-adik kan telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggal adik-adik. Nah, sekarang coba adik-adik renungkan apa ya yang dapat adik-adik lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggal adik-adik. Tuliskan di kolom berikut ini. Yang kedua, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Adik-adik, coba renungkan apakah kedua perilaku tersebut masih diterapkan di wilayah tempat tinggal adik-adik. Dan sebutkan ya contohnya. Tuliskan pada kolom berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah usai. Adik-adik, jangan lupa untuk kerjakan ya tugas-tugasnya. Tetap semangat dalam pembelajaran walaupun pembelajarannya secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.